bahwa ini kita berurusan dengan rakyat kita sendiri yang mereka membutuhkan perlindungan. Perlindungannya itu tidak bisa dapatkan kecuali dari pemerintah. Jadi justru yang berada di sisi penyelenggara negara itulah yang harus mengambil sikap inisiatif. Saya penyelenggara negara, maka tugas saya memastikan rakyat terlindungi dengan baik. Jadi cara pandang terhadap rakyat ini itu harus kita ingatkan pada diri kita terus menerus. Karena kalau tidak, nanti kita punya kecenderungan untuk tidak melindungi dan kecenderungan untuk melihat mereka bukan seperti bagian dari bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom Talk, kita jumpa lagi. Kali ini tamu kami sangat istimewa, bakal calon presiden yang diproyeksikan akan menjadi presiden oleh banyak orang, Pak Anies Baswedan. Terima kasih nih. Alhamdulillah, Bang Asari, senang sekali. Akhirnya bisa sampai di sini. Alhamdulillah. Terakhir kita ngobrolnya di rumah ya. Di rumah ya, betul. Walaupun itu bukan obrolan pertama. Iya. Kalau dihitung obrolan pertama nggak tahu berapa puluh tahun tuh, Bang. Tahun 92-an, 93 ya. 92, 93. Bang Asari di BBC London waktu itu ya. Ya, betul. Terima kasih nih berkenan berkunjung ke kantor Freedom News ya, studio podcast kita. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya. Ini ngobrol-ngobrol, saya kemarin 2-3 hari yang lalu lah. Iya. Kayaknya lebih dari 2-3 hari yang lalu. Ada jadwal di UI mau BEM mau bikin debat baca pres. Nah, itu kabarnya batal. Saya dengar begitu. Jadi saya terima dari teman-teman mengabarkan bahwa tidak jadi dilaksanakan, dan penjelasan yang saya terima ya seperti disampaikan mereka bahwa 1 mengkonfirmasi tapi 2 tidak bisa hadir. Jadi kalau saya sampaikan waktu itu secara prinsip bersedia hadir, dan ini kan sebuah proses tanggung jawab dari kita yang dicalonkan untuk menjelaskan kepada publik apa yang akan dikerjakan, apa yang telah dikerjakan, dan itu adalah proses modern dalam sebuah demokrasi di mana publik mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengetahui orang-orang yang pada mereka akan dititipkan amanat. Jadi bukan sesuatu yang seperti dipandang seperti ujian sebetulnya. Lain kalau ujian ada lulus tidak lulus. Ini kan sesuatu di mana kita diminta untuk menjelaskan mengapa melakukan kebijakan ini dulu, mengapa mau melakukan kebijakan apa besok. Itu sesuatu yang saya menghargai. Saya menyampaikan terima kasih atas undangannya, dan saya bersedia hadir. Bahkan waktu saya ada acara di FISIP UI, saya diminta memberikan kuliah kebangsaan. Pulang dari beri kuliah, saya mampir ke kantor BEM mau ambil undangan, siapa tahu ada, ternyata mereka udah antarkan. Nggak kecewa nggak pembatalan itu? Kalau saya sih ini aja santai saja. Menurut saya kapan saja memang akhirnya dilaksanakan baik, dan memang idealnya semua hadir. Idealnya begitu. Tapi bisa yang 2 lainnya serentak tidak bisa hadir ya. Agak ini juga ya. Susah dimengerti atau gimana? Nah, kalau itu saya nggak tahu tuh. Ya, saya juga nggak bisa komentar. Salah mengajukan pertanyaan gitu. Sorry. Ya, gini Mas Anies. Ini kita ke mau tak mau saya harus tanyakan ini peristiwa yang terakhir yang terbaru ya di Pulau Rempang.
kan itu peristiwa yang sedang menjadi menarik perhatian publik kayaknya seluruh Indonesia. Ini Mas Anies itu melihatnya seperti apa itu kejadian di Pulau Rempang? Ya, detail proses persoalan barangkali itu bukan wilayah kami ya. Saya juga bisa dibilang melihatnya kan dari berjarak ya. Jadi saya akan ceritakan sedikit bagaimana pengalaman kami di Jakarta terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kegiatan investasi itu adalah positif karena ia berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ujungnya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, di dalam menjalankan itu ada ketentuan, ada regulasi yang diikuti, yang menurut saya itu harus diikuti dengan baik. Mulai dari ketentuan tentang lingkungan hidup sampai dengan terkait dengan bagaimana dengan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ketika kita berbicara tentang kegiatan yang jangka panjang, maka petugas-petugas yang berada di lapangan, petugas ini maksudnya bukan petugas operasional saja, tapi manajemen di tingkat tengah ke bawah itu perlu menyadari bahwa no news is good news. Jadi bila segalanya berjalan dengan lancar, baik, tidak jadi berita berarti itu urusannya lancar. Nah, ini artinya harus ada komunikasi, penjelasan, proses yang baik. Dan kami misalnya mengalami satu ketika kita harus membangun sebuah stadion yang cukup besar, namanya Jakarta International Stadium. JIS. Kemudian di situ ada sebuah kawasan yang juga secara legal bukan tanah milik penghuni di sana. Waktu itu JIS itu tanahnya nggak tersedia begitu saja gitu. Tanahnya tersedia, tapi ada beberapa kawasan, beberapa bagian yang waktu itu ada penghuninya di sana. Itu tanah negara Pak Anies waktu itu? Ya kalau dicatat namanya tanah milik BUMN, tanah milik BUMD, tanah milik pemerintah. Nah, pendekatannya menjadi dialog, berbicara memang panjang proses itu. Dan mereka pun menginginkan nanti prinsipnya mereka mendukung, tapi ingin agar prosesnya berjalan dengan baik. Disiapkan tempat sementara, kemudian mereka ingin tetap bercocok tanam karena sebagian dari mereka itu bertani. Jadi dirancanglah tempat barunya itu termasuk untuk pertanian. Jadi ada kawasan di mana mereka tetap bertani, lalu di kawasan rooftopnya juga disiapkan. Kenapa saya sampaikan ini? Yang ini bukan sekedar memindahkan orang. Ini adalah sebuah kampung yang di situ ada struktur sosial, ada ikatan sosial, ada ikatan budaya, ada sejarah. Jadi ketika berbicara tentang bagaimana mereka nanti hidup di tempat yang baru, itu harus dipertahankan suasana kampungnya. Kan ini kampung. Tapi akhirnya bisa mulus ya pembangunan di situ. Pembangunannya jalan. Kemudian mereka juga disiapkan tempat sementara. Jadi sebenarnya kalau saya melihat pertama pandang masyarakat ini juga sebagai pemilik dari sejarah tempat itu, pemilik dari kondisi sosial tempat itu. Mereka pun punya ikatan sejarah, punya ikatan kebersamaan yang harus dijaga. Ini memang agak berbeda, Bang Asyari. Kalau kita tinggal di kota-kota yang baru tinggalnya 20 tahun atau tinggalnya 10 tahun, pindah itu ya gampang karena memang mereka juga di situ migran. Tapi kalau penduduk yang sudah tinggal di situ bergenerasi, ini bukan sekedar migran kayak di perkotaan. Cara penanganannya melibatkan banyak. Kami di dalam beberapa kasus, misalnya seperti Kampung Akuarium, Bukiduru yang sudah dibongkar secara paksa, kami menemukan luka sosial yang dalam. Dan ketika kita mencoba untuk membangunkan kepada mereka korban penggusuran
itu. Waktu itu dilakukan penggusuran sebelum saya bertugas. Kami melibatkan ada antropolog, ada sosiolog, ada NGO yang terlibat dalam peran kampung ini. Kemudian pakar-pakar tata ruang, arsitek, desain. Jadi Komplit ya. komplit. Bahkan kampung akuarium itu dan kampung Bukit Duri, rancangannya itu dibuat bersama warga. Dilibatkan. Gedungnya itu, tempat mereka tinggal itu, rancangannya bukan arsitek dari luar, gambar, enggak. Karena memang mereka bukan membangun rusun, mereka membangun kampung susun. Kampung susun. Ingat nih, kampung susun. Ini adalah sebuah kesatuan, bukan sekedar rumah-rumah yang ada di dalam unit. Ini satu kesatuan yang mereka ingin hidup sebagai sebuah kampung juga. Nah, kampung dengan setting urban modern di mana di situ bertingkat. Jadi menghargai aspek antropologis, aspek sosiologis, dan itulah gunanya ilmu pengetahuan. Kenapa sih ada bidang-bidang itu? Ya supaya itu bisa dimanfaatkan. Jangan kita menganggap seakan-akan itu tidak penting. Itu penting untuk menjaga masyarakat. Ya, sangat beda dengan apa yang terjadi di Rempang. Saya juga merasa itu muncul tiba-tiba viral, tahu ada potongan video petugas keamanan dengan banser yang maksudnya panser ya, bukan panser yang sudah dikerahkan, sudah ada di situ lengkap semua. Jadi pendekatannya beda. Biasanya itu ada proses ya, Bang. Jadi sampai di peristiwa itu ada rentetannya yang saya tidak mau komentar karena saya tidak menguasai banyak detailnya. Tapi baik, kami melihat penting sekali kegiatan investasi ini bisa jalan. Ya. Di sisi lain kultur, kemudian tradisi, adat istiadat, kebiasaan di kampung-kampung itu juga bisa terselamatkan. Karena ini adalah warisan budaya yang panjang. Dan seperti saya sampaikan di Jakarta saja, ketika kami memindahkan Jakarta itu, semua yang tinggal di kampung-kampung yang digusur itu sebetulnya ya mayoritas adalah migran, bukan orang asli di kampung itu. Tapi ketika kita pindahkan, kita pun menyusunnya kampung baru, bukan sekedar rumah-rumah unit-unit kecil untuk pada mereka masing-masing pindah. Supaya ikatan kebersamaan mereka itu terawat, perasaan kebersamaan mereka terawat. Nah, ini perlu waktu, ada proses, dan seperti kalau kami lakukan kemarin itu melibatkan 1, pakar, 2, aktivis NGO yang bekerja bersama dengan masyarakat di situ. Yang ketiga adalah pemerintah terlibat. Yang keempat fasilitator, orang netral yang menjadi penengah. Ya. Kemudian kalau misalnya di sini ada kegiatan investasi, maka dari pihak yang akan melakukan investasi. Saya percaya bahwa kegiatan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan itu bisa jalan bersandingan. Dan saya cukup yakin sebenarnya, saya yakin gitu, bahwa sebenarnya di tingkat kepemimpinan itu pasti tidak ingin peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi. Jadi kalau ditanya apakah para investornya kepengen, tidak pengen, pasti tidak ingin. Saya bisa pastikan itu, karena ini adalah komplikasi yang merepotkan bagi semua. Tapi yang sering terjadi adalah dikejar deadline, dikejar waktu, kemudian yang bekerja di dalam proses eksekusi itu, eksekusi komunikasi, membangun, terburu-buru. Akhirnya banyak biasanya, saya nggak tahu yang kasus ini seperti apa, tapi dari pengalaman saya kalau berinteraksi dengan di tingkat kepemimpinan itu biasanya lebih paham tentang melindungi lingkungan, melindungi sosial, paham, dan perlu waktu. Hanya saja tidak selalu di level eksekusi itu ada kesadaran. Jadi kalau saya usul, ini pengalaman kami di Jakarta, pelibatan 5 komponen itu penting. Lalu solusinya adalah hasil kesepakatan. Tidak diimpus gitu ya, Memang perlu waktu. Itu perlu waktu. Tapi kalau seperti kemarin ya, ketika kami mengerjakan beberapa proyek pembangunan yang memang harus melakukan
pemindahan, sebagian sudah bisa dikerjakan sambil proses pemindahan itu dilakukan. Jadi tidak harus semuanya serba berurutan, tapi bisa dikerjakan bersamaan. Kan salah satu headline-nya di Rempang ini adalah penggusuran 16 kampung tua akan dikosongkan. Nah ini sebetulnya tidak harus seperti itu atau gimana menurut? Itu harus lihat detailnya ya. Oke. Lihat detailnya. Baik, kita lanjutkan ini, Mas Anies. Apa namanya? Ada satu hal yang penting untuk disadari di sini, Silakan ya. bahwa ini kita berurusan dengan rakyat kita sendiri, yang mereka membutuhkan perlindungan. Perlindungannya itu tidak bisa dapatkan kecuali dari pemerintah. Kalau seperti Bang Asari, bisa Bang Asari itu telepon gubernur, telepon bupati. Bang Asari punya nomor-nomor mereka. Tapi kalau rakyat kebanyakan seperti ini, mereka tidak punya itu. Tidak punya itu semua. Jadi justru yang berada di sisi penyelenggara negara, itulah yang harus mengambil sikap inisiatif. Saya penyelenggara negara, maka tugas saya memastikan rakyat terlindungi dengan baik. Jadi cara pandang terhadap rakyat ini itu harus kita ingatkan pada diri kita terus menerus. Karena kalau tidak, nanti kita punya kecenderungan untuk tidak melindungi, dan kecenderungan untuk melihat mereka bukan seperti bagian dari bangsa kita, menjadi sewenang-wenang gitu. Nah, apalagi ketika bicara tentang sejarahnya, masa lalunya, itu banyak yang berkeinginan untuk maju ke depan itu adalah masa lalu, tidak terlalu penting. Jangan, ini dalam masyarakat adat, masyarakat yang sudah berada di sebuah kawasan begitu panjang, sejarah itu sangat penting, tradisi itu mereka jaga, kebersamaan itu hidup. Nah, seninya adalah mengelola keduanya dengan baik. Tapi saya percaya dari peristiwa ini ada pelajaran penting yang harus diambil oleh semua. Satu, ingat tugas pertama negara melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Itu perintah konstitusi. Satu. Yang kedua, jalan dialog untuk menyelesaikan perbedaan harapan, perbedaan tujuan, perbedaan cara adalah cara yang paling tepat. Yang ketiga adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan itu harus disesuaikan dengan situasi di lapangan. Jadi ketika kita menyusun rencana, maka bukan hanya time frame dari sisi kami kita yang berada di luar, tapi juga yang berada di lapangan. Nah, pesan-pesan pelajaran-pelajaran seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi ke depan sehingga peristiwa seperti ini tidak kemudian terjadi lagi. Ini ada ucapan-ucapan tingkat tinggi ini yang mungkin Pak Anies terserah mau komentar atau tidak. Ini saya akan bulldozer siapa saya menghalangi investasi. Saya akan kejar siapa saja yang akan menghalangi investasi. Ini kalimat-kalimat seperti ini ya, Pak, sepihak ya. Siapa yang bilang begitu? Ada pejabat tinggi lah. Iya, begini. Ini adalah negeri kita sendiri. Dan kita akan bertemu dengan rakyat kita sendiri yang mereka juga ingin merasakan kesejahteraan, kemakmuran. Dan saya cukup yakin mereka-mereka yang mau melakukan investasi pun tidak menginginkan situasi seperti ini terjadi. Kadang-kadang justru yang berada bukan di sisi investornya nih. Kan seperti tadi itu bukan investornya yang bilang begitu. Yang bilang malah penyelenggara negara itu. Iya. Pejabat. Nah, itulah yang menurut saya harus dikoreksi. Kenapa? Kalau dari sisi orang yang menyelenggarakan kegiatan, mereka punya kecenderungan ingin stabil, ingin tidak ada berita, ingin lancar. Itulah sebabnya ini harus diubah. Ya, itulah sebabnya Mas Anies ini muncul dengan tagline dengan tekad perubahan ya. Perubahan dan keadilan. Kita ingin ada perasaan keadilan. Dan kalau kita berhadapan dengan
kekuatan asing masuk ke tanah kita untuk mengambil alih tanah kita, lalu kita mau melawan, berhadapan, lalu kita bulldozer, itu boleh saja, karena kita menegakkan kedaulatan. Jakarta pernah mengalami seperti itu. Ketika rakyat dijawab dengan kalimat-kalimat seperti itu, akan kirim bulldozer, akan kirim pasukan untuk menghadapi. Wah, ini kan rakyat sendiri. Bukan. Rakyat sendiri itu artinya apa sih? Saudara sendiri. Iya. Itu saudara sebangsa. Sakitnya dia lah sakitnya kita. Apalagi kita ini berada di pemerintahan. Namanya juga penyelenggara negara, dapat amanahnya dari rakyat. Itu harus jadi pegangan. Nah, kita lanjutkan dengan koreksi, perubahan, dan misi-misi perbaikan. Nah, Mas Anies baru saja mencapai kesepakatan dengan Pak Muhaimin Iskandar, PKB. Nah, apakah ini berarti sudah aman ya, Pak Anies? Sudah tidak ada masalah gitu? Misi kita adalah melakukan perubahan. Untuk apa? Untuk menghadirkan keluarga-keluarga yang kesejahteraan lebih baik. Kebutuhan pokoknya terjangkau, kemudian lapangan pekerjaannya tersedia lebih banyak, biaya pendidikannya terjangkau, untuk kesehatan terjangkau, itu misinya. Untuk menjalankan misi itu, maka kita mengikuti proses modern nih, harus punya kewenangan. Kalau tanpa kewenangan, misi perubahan itu disampaikan lewat mikrofon seperti ini. Kalau dengan kewenangan lewat tanda tangan, keputusan-keputusan, kewenangan. Kewenangan itu diberikan lewat proses yang demokratis, namanya pemilu atau pilpres. Untuk ikut pemilu dan pilpres ada persyaratan-persyaratannya. Satu, didukung oleh partai minimal 20%. Tapi tujuan kita bukan dapat 20%. Misi kita ini perubahan itu. Ini adalah proses menuju ke sana. Nah, kemarin kita dalam situasi di mana koalisi perubahan sudah terbentuk, tetapi mengalami deadlock. Dan pada waktu itu sampai sudah sepakat atau tidak sepakat. Oke. Jadi malah pada waktu itu situasinya tidak akan berlayar situasinya. Lalu kemudian muncul tambahan baru, PKB masuk ke dalam dan kemudian membuat ini menjadi utuh. Insya Allah bisa bergerak. Jadi kami bersyukur bahwa Nasdem, PKS, dan sekarang PKB bersama-sama dalam satu koalisi mengusung gagasan yang sama, dan ini bukan akhir, ini adalah babak baru yang kita akan lewati. Jadi harapannya ke depan kita akan bisa lebih banyak lagi menyampaikan apa yang menjadi agenda kita, dan benar-benar sekarang kita sudah bisa bergerak dengan lebih meyakinkan. Kita tuh masih para relawan, semua yang menjadi unsur-unsur proses pemenangan ini lebih meyakinkan, lebih yakin dalam bergerak, insya Allah. Saya pribadi melihat video-video, potongan-potongan gambar itu Mas Anies cukup senang gitu, cerah setelah Caimin bergabung. Benar nggak sangkaan saya itu? Ya, kalau cerah sih rasanya cerah terus ya dari dulu. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah. Kita ini mensyukuri kemajuan, memperbaiki kekurangan, dan bekerja terus untuk mengikhtiarkan. Kan kemarin itu Jawa Timur itu agak membuat mungkin Mas Anies ragu-ragu gimana nih Jawa Timur. Sekarang sudah kayaknya sudah plong ya, nggak ada problem itu.
Kira-kira apa itu salah satunya yang bisa? Ya, kita sebenarnya tentu perhatian kita pada seluruh wilayah Indonesia karena kita ingin perubahannya di semua tempat. Dan ketika kita berbicara tentang pemilih, maka secara jumlah memang kawasan Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga punya implikasi yang strategis terhadap jumlah suara yang dibutuhkan. Tapi dari sisi perhatian, dari sisi isu yang harus dikelola, digaungkan, ini malah kita berkeinginan ke seluruh Indonesia. Nah, di kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, kita memang perlu melakukan kerja ekstra. Mudah-mudahan sekarang dengan bergabungnya PKB yang memiliki basis pemilih terbanyak di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah, mudah-mudahan kerja besar kita di wilayah itu akan lebih efisien. Lebih efisien. Apa yang agak ringan ini? Apa yang Mas Anies senangi dari Caimin pribadi? Jenaka. Senang. Jenaka. Dan teman sejak kuliah ini. Teman lama, kemudian teman lama dalam artian sesungguhnya. Ya sama seperti Bang Asyari, kita tahun 90 sama saya sama Gus Imin ya dari mulai 90-an itu. Dan kemudian panjang riwayat perjalanan kita. Beliau punya pengalaman di dalam proses pemerintahan yang cukup lengkap. Jadi kemarin saya berilustrasi, saya pernah bertugas sebagai menteri, Gus Imin pernah juga bertugas sebagai menteri. Kita tahu persis kira-kira proses pengambilan keputusan di level nasional dan implikasinya. Di sisi lain, Gus Imin punya pengalaman di anggota dewan yang cukup panjang. Saya tidak punya pengalaman di anggota dewan. Sisi lain, saya punya pengalaman sebagai gubernur, kepala daerah yang merupakan gubernur yang seperti kota. Karena kalau gubernur Jakarta itu seperti namanya gubernur, tapi tugasnya sampai seperti wali kota, termasuk menentukan lurah, termasuk jajaran. Jadi bicara tentang pemerintahan daerah, kami memiliki pengalamannya. Jadi insya Allah ada aspek di mana kita saling bisa mengisi, yang mudah-mudahan ini menjadi kombinasi yang lebih memudahkan di dalam kita nanti melaksanakan misi. Karena harus diingat, Bang Asyari, misi kita itu bukan sekedar memenangkan. Tapi misi kita memenangkan itu adalah cara untuk kita bisa melaksanakan misi. Jadi dengan bergabungnya PKB dengan bersama Gus Imin, maka kita berharap insya Allah probabilitas untuk memenangkan meningkat. Yang tahu hanya Allah, tapi kita bisa ngitung probabilitas. Yang kedua, probabilitas untuk melaksanakan misi hingga tuntas, insya Allah meningkat juga. Sebelum kita tutup, ini masih banyak orang yang mengkhawatirkan Caimin dari segi mungkin nggak ini aman gitu, aman dalam arti terdaftar di KPU sudah selesai, masih ya ada kemungkinan gangguan-gangguan. Kalau Mas Anies, insya Allah lancar ya? Lancar insya Allah. Jadi kalau bicara tentang gangguan, serangan, ya ini namanya pilpres, ini namanya politik. Kita jalani saja itu sebagai sebuah yang normal. Jadi kalau main sepak bola, pegang bola, ya ada sliding tackle, ya biasa aja. Yang penting jangan nendang kaki. Jangan siku kepala. Iya, nah itu baru pelanggaran. Tapi selama itu bagian dari kompetisi, dikerjakan dengan normal dan terbuka, rasanya baik-baik saja. Dan kita ingin agar masyarakat juga berkesempatan untuk menilai kok. Jadi kalau ada langkah-langkah yang di luar kewajaran, masyarakat juga bisa menilai. Jadi Caimin aman? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Anies Baswedan, Baca Pres 2024. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.